Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor bank digital. Yang pertama ada BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BEPIK, ke-8 Baca, ke-9 BABP, dan terakhir AGRS. Langsung saja ke saham pertama ada BBYB yang ditutup di harga 650, menguat 2,36%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya BBYB sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB menurut saya ini jelek ya. Agak susah kalau mau naik ya. Paling mentok ya kalaupun naik 710 itu menguji EMA 20-nya dan peluang besar turun lagi ya. Kekuatannya nggak ada. Kita lihat aja nih, kelihatannya ada crossingan ya di bawah. Ya kuncinya ya kalau Bapak Ibu nekat, pokoknya kalau dia membuat low baru di bawah 600 tuh stop loss aja atau beli tunggu dia di atas 700. Kalau berada di atas 700, kalau dia turun lagi dari 700 ya udah tinggalin juga. Seperti itu aja kalau nekatnya. Ini saham downtrend dan masih di dalam downtrend channelnya. Jadi seperti itu, memang ada candle hammer, ada kekuatan, cuman ya belum pasti ya, apalagi market yang seperti sekarang ini sepi, jadi takutnya malah merah lagi nih. Kalau dilihat candle mingguannya juga hammer terbalik ya. Kalau bulanannya juga koreksi terus ya. Ya ini nih sebenarnya di area demand 625 sampai 680 ini. Ya semoga aja bertahan lah ya. Kita lihat aja Senin konfirmasinya mampu nggak tutup di atas 700. Itu aja untuk BBYB. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua. Ada BNBA yang ditutup di harga 990, terkoreksi 0,5%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya BNBA itu likuiditasnya kecil ya. Nih broker summary-nya juga tipis-tipis nih. Coba kalau dilihat ya bid offer-nya. Nah, kelihatan dari bid offer juga sangat tipis. Mending hindari dulu lah ya. Untuk BNBA secara teknikal downtrend, tapi dia lagi bertahan mencoba untuk di atas 1000. Cuman hindari lah ya. Daripada beli saham seperti ini, mending hindari dulu ya. Potensi upside-nya juga belum pasti naik dan malah bisa dibawa turun. Jadi untuk BNBA sebaiknya hindari dulu ya. Likuiditas juga sangat tipis. Jadi seperti itu ya untuk BNBA. Transaksinya juga kecil ya. Ini sih jelek secara bid offer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBHI yang juga likuiditas kecil, ditutup di harga 1775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau di broker summary-nya BBHI hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBHI menurut saya juga peluang besar jebol 1775 supportnya itu ya, yang semenjak 3 minggu yang lalu arahnya kemana 1600 sampai 1550. Jadi hindari dulu untuk BBHI, arahnya masih ke bawah dan itu ada pola dead cat bounce ya. Peluang besar menurut saya tetap arahnya ke bawah, kecuali memang ada keajaiban aja dia bisa naik tuh ya. Ada sentimen positif ya mungkin, cuman kalau secara teknikal menurut saya arahnya masih berpeluang ke bawah ya. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau nekat melihat ini sepertinya supportnya kuat 1775, nekat beli ya, hitung-hitung aja risk rewardnya. Ini gambaran saya juga masih sama seperti dulu, pola dead cat bond. Dia naik sebentar ke 2000, gagal bertahan, jebol, turun dan pelan-pelan ke bawah. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Amar yang ditutup di harga 262, terkoreksi 2,96%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker summary-nya Amar sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar juga ya sepertinya sudah selesai ya. Waktu dulu itu lagi volume besar nih di area 250 nih beli ya grup Borneo Trader sampai puncak 360 ya udah selesai dan dia buangan lagi. Dan kemana arahnya ya ke bawah, sudah habis ya, sudah selesai raisunya ya, arahnya turun. Targetnya 250 240 itu lagi, dan ada peluang mantul di situ. Cuman mantul terbatas, mungkin mantulnya bisa 10% ke area 280 terus koreksi lagi ya. Jadi tunggu Amar di 250 240 dan stop loss di bawah 240. Itu menurut pandangan saya. Dan ini disclaimer on. Seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BGTG yang ditutup di harga 85 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya BGTG ada sedikit akumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG jelek juga ya, di bawah 8890 tuh jelek, arahnya peluang besar ke 80 dan itu indikasi pola dead cat bone potensi besar terjadi karena dia sudah membentuk 2 lower high dan 2 lower low. Peluang besar melanjutkan penurunan, hindari dulu. Kalau mau nunggu buy on support, buy on weakness, coba di 80. Tapi ini disclaimer on. Tunggu lihat ada buying power nggak. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kondisi bagaimana ada buying power, bagaimana kondisi bid over, bagaimana kondisi chartnya bisa entry masuk, itu belajar di kelas scalping Borneo Trader ya. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri saham-saham pilihan Bapak Ibu. Apakah ini bisa masuk atau enggak, bisa dibeli atau enggak ya. Kan Bapak Ibu biasanya mungkin sebelum-sebelumnya atau saat ini tuh beli berdasarkan feeling, melihat support resistance. Nah, itu kalau belajar di teknik scalping Borneo Trader, Bapak Ibu itu akan dikasih lebih detail lagi gimana sih kondisinya nih, bisa naik nggak. Tuh ada kondisi bid over, kondisi chart, dan bandarmologinya. Itu jadi Bapak Ibu beli saham bukan lagi cuman modal feeling, tapi dengan teknik, dengan melihat bid over dan lainnya. Kalau tertarik bisa klik link yang ada di deskripsi atau di DM Instagram Borneo Trader untuk belajar bagaimana entry saham big cap LQ45 yang lagi disupport, buy on support atau buy on breakout. Gimana kondisi chartnya ya. Jadi Bapak Ibu trading bukan berdasarkan feeling lagi, dengan teknik. Jadi seperti itu. Untuk BGTG menurut saya ke bawah dulu ya. Hindarilah, kecuali kalau nanti di atas 90 Bapak Ibu perhatikan lagi. Selama di bawah 90 menurut saya jelek untuk BGTG. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BANK yang ditutup di harga 1550, terkoreksi 3,12%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di buka sebenarnya BANK hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BANK naik, tapi naik-naik terbatas ya, likuiditasnya juga kecil nih BANK. Ini ya tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BANK berhasil break 1500-nya dan sekarang udah di atas. Apakah ini valid break? Kalau menurut saya lah ya, ini pakai atasnya aja. Ini juga resisten minor 1500. Resisten kuatnya, resisten konsolidasinya ada di 1600. Kondisi seperti ini kita lihat aja. Ini bertahan nggak di atas 1500? Kalau nggak bertahan, tinggalin aja. Ini tutup aja EMA 20, EMA 60. Ganggu psikologis. Tapi kalau Bapak Ibu berminat dan cut loss-nya di bawah 1300, boleh-boleh juga. Sekitar 250 poin. Loss-nya sekitar 15%, 16%. Jadi menurut saya tutup aja daripada ganggu psikologis. Pokoknya ya, kalau BANK ini tutup turun dari 1500, mending tinggalin dulu. Kalau yang punya dari bawah dari 1300 ya, kalau dia jebol 1500, profit taking. Biarpun ruginya sisa sedikit, itu tuh keuntungan, bukan kerugian ya. Memang profitnya berkurang, tapi kan berkurang tetap aja namanya profit. Beda cerita kalau floating loss ya. Floating loss sahamnya naik, tetap aja rugi walaupun ruginya berkurang. Seperti itu ya. Jadi dibedakan, jangan takut TP walaupun profitnya kecil daripada Bapak Ibu di bawah BP ya. Pokoknya kalau dia sudah mulai balik arah, sinyal ya, belum pasti tapi ada sinyal. Misalnya sinyalnya seperti ini, jebol 1500 ya. Kalau saya punya dari 1300, saya TP, nggak peduli besok dia naik lagi, ya lihat besok ada indikasi bagus gak. Kalau ada bagus saya beli lagi di atas. Seperti itu, daripada berharap ternyata balik ke harga BP dia terus turun. Kan sayang, udah rugi waktu, hilang profit dan balik BP. Bahkan ada yang floating loss malah ya. Itu sering kejadian tuh, gara-gara sering berharap profitnya besar. Jadi seperti itu. Untuk BANK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEPIK yang ditutup di harga 107 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing ada net buy. Kalau dia buka sebenarnya BEPIK hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEPIK sudah indikasi double top, bahkan cup and handle dan arahnya ke bawah. Mungkin nggak ada teknik rebound ya, ada peluang karena biasanya saham-saham apapun sahamnya kalau di level psikologisnya 100 pasti ada pantul. Dan di ini kelihatan doji ekor panjang, berarti seller kuat. Dia tunggu di 100. Mungkin ada pantulan, ya pasti ada pantulan, minimal 2% pasti ada ya. Jadi tergantung masing-masing, tapi ini saham downtrend. Mungkin nggak ada technical rebound. Ya pasti ada di 100 tuh, cuman kuat nggaknya kita nggak tahu. Mungkin rebound sebentar naik 3%, bis itu koreksi lagi, ya itu bisa dimanfaatkan dengan cara scalping. Seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada baca yang ditutup di harga 131, start koreksi 0,75%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya baca hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, baca siap-siap nih, hati-hati pola-pola konsolidasi range pendek seperti ini mungkin di 3 tik 4 tik aja naik turunnya bisa-bisa jebol. Ya, mending hindari dulu. Tapi kalau nekat, ya atur aja bagaimana strateginya ya. Tetap bisa dapat profit. Kalau dia naik sedikit 3 tik, 4 tik kan bisa dimanfaatin scalping. Cuman kalau untuk swing, menurut saya hindari dulu ya. Tapi kalau sudah kebeli ya, itu hitung aja risk rewardnya. Kalau support kuatnya selanjutnya itu di 110, 115 ini. Dari harga sekarang berarti bisa turun sekitar 10% sampai 12%. Jadi seperti itu. Untuk baca, kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volume biasa aja. Bisa mungkin rebound ya, kita lihat aja. Kalau bertahan di atas 130 ya cukup aman lah. Cuman range pendek seperti ini bisa aja tiba-tiba dibanting turun. Jadi seperti itu. Untuk baca, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang ditutup di harga 103, menguat 0,98%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya BABP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, BABP mantul dari support 100. Nah, seperti ini kan. Harga-harga psikologis tuh pasti ada pantulan. Ini dia setelah 4 hari koreksi, pas di 100 dia mantul sampai 107. Lumayan kan? Nggak usah sampai 107. 5%, 4% aja dapat profit saat dia mantul, itu lumayan kan. 1 hari bungkus atau 2 hari seperti itu. Dan kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu, belum pasti karena ekor panjang dari atas. Lebih baik wait and see untuk BABP. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada GRS yang ditutup di harga 88, terkoreksi 1,12%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker sebenarnya AGRS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGRS di area support dan mungkin gak jebol. Ya, kalau nekat beli yang penting menurut saya sih stop loss saja kalau dia membuat low baru di bawah 88. Itu harus dijaga 88-nya ya. Tapi daripada bank digital mending wait and see aja dulu ya. Agak arahnya itu masih ke bawah menurut saya untuk bank digital. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.